kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kita beribadah, ya, memuji Dia, menyembah Dia. Itu sebabnya mari siapkan hatimu untuk sama-sama kita memuji Dia dan menyembah Dia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Karena hari ini kembali Tuhan kasih kami kembali kekuatan, kesehatan, dan Tuhan berikan kami lagi untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu masuk hadirat-Mu malam ini, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, membawa kami untuk masuk menikmati persekutuan dengan indah dengan Engkau ya Tuhan. Urapan kuasa-Mu menaungi kami, membungkus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang beribadah pada saat ini, dimanapun juga berada, kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sama-sama menikmati kuasa dan keindahan lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan segenap hati kita memuji Dia, karena Dia layak untuk menerima segala pujian, segala hormat dari kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati kita memuliakan Dia, karena memang Dia layak. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami berikan pujian bagi-Mu, bagi Yesus. Kami berikan penyembahan kami bagi-Mu, Yesus, sebab Kau layak, Engkau layak, Engkau layak. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembah, kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, bawa kami masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, menyembah tinggikan-Mu Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, haleluya. Yesus, layak, sungguh Kau layak Tuhan, terima pujian, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak Tuhan, karena Kau dahsyat, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau agung Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, Roh Kudus, bawa kami menikmati indahnya hadirat-Mu, oh Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus jamah setiap kami, biarlah kami rasakan hadir-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, bawa kami Tuhan menikmati hari-hari kami, menikmati hari hidup kami bersama-Mu, bawa kami Yesus, haleluya, oh Jesus, inaraya lama-lama takkan daya lama singin, Jesus, Yesus, haleluya, haleluya, Tuhan, oh Tuhan, inilah saat yang indah bagi kami Tuhan, saat kami masuk hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati-Mu Yesus, haleluya, menyembah-Mu Tuhan, oh Jesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya, Yesus, Jesus, oh haleluya.
Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap ada dalam hadirat-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati hadir-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami terus, mengubahkan hati kami, menjadikan indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Engkaulah penjunan kami Tuhan, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri
segenap hati katakan Engkau penjuna. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan Engkau penjuna. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan. Biarlah firman yang akan kami dengar mengubah hidup kami. Karena kami percaya dan kami mengerti hanya firman-Mu lah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Itu sebabnya berbicara kepada kami, ajarkan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, urapan-Mu terus menguasai kami, sehingga hati kami boleh siap menerima firman-Mu, bukan hanya sekedar menerima, kami boleh mengerti, kami boleh lakukan, hidupi di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sungguh luar biasa kita menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita renungkan pada saat ini, saya ingin memberikan judul yang sederhana. Judulnya itu, keteledoran berakibat fatal. Ya. Dari judul ini kita mengerti bahwa kalau kita hidup sebagai orang yang teledor, saudara, maka itu bisa mendatangkan sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Jadi kita perlu hati-hati di sini. Saya berharap biarlah kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ini, tidak hidup dalam keteledoran. Sebab saya bilang tadi, ketika kita hidup teledor, saya pastikan sama saudara, kita akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, yang sama sekali tentu tidak kita inginkan. Nah, saudara-saudara, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan teledor itu? Saya membaca, ada beberapa kamus yang saya baca. Saudara, yang pertama artinya begini. Dikatakan teledor itu careless, saudara, artinya ceroboh atau juga sembrono, ya. Juga saudara lengah gitu, tidak hati-hati atau sembarangan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata teledor itu artinya juga lalai, juga lengah, malas-malasan gitu. Tidak memenuhi kewajibannya.
tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, saudara-saudara, saya membaca di dalam Alkitab, Tuhan menerapkan kepada kita satu begini. Saya percaya Tuhan itu memperkenalkan diri kepada kita sebagai pribadi yang adil. Tidak akan pernah saudara kita temui perbuatan-perbuatan Allah itu yang dapat kita bilang tidak adil. Nah, saya percaya akan hal ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang adil, dan Dia telah menetapkan sebuah aturan. Dia sudah menetapkan saudara sebuah rule dalam kehidupan manusia. Contoh saja, kita tahu saudara, Alkitab berkata ada yang hukum tabur dan tuai. Dan ini sebuah sistem, sebuah ketetapan yang memang dibuat. Siapa yang buat ini? Pasti adalah Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menetapkan, saudara, ada satu tatanan, ada satu aturan yang disebut dengan tabur dan tuai. Artinya apa yang kita taburkan, itu yang pasti akan kita tuai. Nah, saudara, aturan ini dipertegas oleh apa yang Paulus katakan di dalam kitab Galatia. Dia bilang begini, jangan kamu sesat. Allah itu tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau seseorang menabur dalam dagingnya, Paulus bilang, maka dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi kalau orang menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, ini adalah satu ketetapan yang sudah Allah berikan. Ada aturan-aturan. Nah, seringkali begini, saudara, yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, saudara-saudara, kita seringkali tidak bisa menerima. Mungkin kita ngomel, kita marah, bukan hanya sekedar bertanya-tanya, kenapa ya kok seperti ini? Mungkin tidak itu yang kita lakukan, tapi lebih cenderung umumnya manusia akan lebih reaktif. Artinya dia akan lebih mudah untuk marah, untuk katakan ngomel dengan apa yang tidak enak yang dia alami dalam hidupnya. Kalau kita mau jujur, bukankah itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Padahal kalau kita mengerti tentang keadilan Allah, tentang tatanan, tentang prinsip-prinsip yang sudah Tuhan terapkan dalam dunia ini, saya kira harusnya kita tidak boleh menjadi marah, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, sebab itulah ketetapan-ketetapan yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, banyak kali yang saya perhatikan, kalau saya mau berkata jujur, banyak kali justru kejatuhan kita, kehancuran hidup kita, kegagalan kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tidak menyenangkan ini, itu terjadi dalam hidup kita karena keteledoran kita. Ini saudara yang perlu benar-benar kita sadari. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada dua kisah yang jelas-jelas. Ada lebih sebetulnya, tapi saya ingin coba soroti dua kisah ini yang memperlihatkan kepada kita tentang keteledoran yang berakibat fatal. Ya. Yang pertama, saudara mungkin tahu nama Dina. Pernah baca saudara di dalam Alkitab? Ada seorang yang bernama Dina. Siapa Dina itu? Ya. Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-34, kalau kita baca, Dina itu adalah anak perempuan dari Yakub. Jadi ini anak sematawayang, satu-satunya perempuan. Maksud saya begitu, saudara ya. Saudara, dikatakan begini. Kejadian pasal 34, ayat yang pertama ayat pasal 34, saudara dibilang pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkan bagi Yakub. Jadi Dina ini saudara dibilang adalah anak perempuan dari Yakub, ibunya yang bernama Lea. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi sama Dina? Saya harap saudara nanti baca seluruh pasal 34, yaitu cukup panjang.
Ada sekitar berapa tuh? 31 ayat. Tapi menarik ceritanya, kita bisa lihat. Ada keteledoran yang berakibat fatal yang dialami, yang terjadi atas kehidupan Dina. Kenapa saudara? Karena dikatakan dalam kisah itu, Dina sang gadis ini, dia ternyata diperkosa saudara. Dia ditangkap saudara, dia diperkosa oleh seorang saudara yang bernama Sikem, anak dari seorang yang bernama Hemor. Ya, saudara, memang Sikem dan Hemor ini adalah orang terpandang, bahkan mungkin boleh dibilang adalah pemimpin ya dari bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat merenungkan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Bukankah Yakub itu adalah katakan pribadi pilihan Allah? Bukankah Yakub dan keturunannya ini adalah orang-orang yang merupakan umat Allah? Tapi kok kenapa harus sampai terjadi hal yang mengerikan, yang benar-benar melukai sangat dalam, saudara? Dari sini saya melihat ternyata, saudara, hal-hal yang buruk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan umat Tuhan, itu bisa saja terjadi. Kenapa bisa terjadi? Saya mau bilang, umumnya semua terjadi karena keteledoran kita. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat saya bilang Dina ini teledor? Nanti saya akan coba jelaskan sama saudara. Jadi kita lihat akibatnya fatal sekali. Dia diperkosa, saudara. Memang akhirnya katakan yang memperkosanya Sikem dan Hemor, dia datang ke menemui Yakub lalu bermaksud untuk melamarlah, sudahlah diminta saja dijadikan istri, dijadikan mantu. Lalu anak-anaknya Yakub itu yang bernama Simon dan Lewi, saudara, dia melakukan tipu muslihat gitu ya, dengan cara kami itu terus terang saja tidak boleh untuk menikahi, memberikan anak-anak perempuan kami kepada kalian karena kalian dengan kami beda, dia bilang. Kami ini semua pria, kami harus disunat, dia bilang. Sementara kalian tidak boleh. Boleh terjadi, kami bisa berikan anak-anak gadis kami kepada kalian kalau kalian sama. Saudara, ini tipu muslihat dari anaknya Yakub nih. Lalu apa yang terjadi? Saudara, mereka setuju. Bahkan seluruh orang-orang di sana setuju semua. Sehingga mereka yang laki-laki semua disunat, saudara. Dan pada hari ketiga dibilang pada saat mereka sedang menderita kesakitan akibat luka sunat itu, saudara-saudara, Alkitab bilang kedua anak Yakub ini membawa pedang dan dibunuh itu orang laki-laki yang ada di sana. Jadi saudara lihat, ini hanya akibat daripada keteledoran berdampak begitu besar. Ya. Dina diperkosa, lalu dua anak Yakub ini membunuh saudara semua laki-laki yang ada di sana, bahkan para perempuannya ditawan, harta bendanya dijarah begitu. Ya mungkin kita bisa bilang ya memang zaman itu kan masih tidak ada tatanan yang jelas antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Siapa kuat ya dia yang menang, hanya begitu saja. Saudara-saudara, tapi dari sini kita melihat ternyata keteledoran itu bisa berdampak yang sangat luar biasa. Kasus keteledoran yang kedua, minggu lalu pada hari Rabu kita dengar saudara Pak Cucun Setiawan menyampaikan firman tentang Daud dengan orang-orang yang membawa tabut Allah ke kota Yerusalem. Dan itu saudara terjadi kegagalan. Kenapa gagal? Karena di tengah jalan dibilang Usa itu yang mengawal, yang berjalan saudara di sisi tabut Allah itu, saudara, dia menyentuh tabut Allah. Dan jelas Alkitab bilang karena keteledorannya itu, dia dibunuh saat itu. Dia mati seketika, ada api turun dari langit, mati saudara membunuh si Usa itu. Dan akhirnya perjalanan itu jadi kacau saudara, gagal perjalanan itu. Nah jadi saudara lihat, dari dua kasus ini kita melihat ada satu dampak yang sangat mengerikan ya, akibat dari sebuah keteledoran. Nah jadi seperti saya bilang tadi, kita perlu hati-hati saudara. Jangan jadi orang Kristen yang teledor. Jangan jadi orang Kristen yang ceroboh, yang sembrono gitu, yang sembarangan saja saudara. Seolah-olah saudara dia sepertinya tidak mempan diapa-apain begitu, kebal. Tidak begitu. Jadi kita perlu adanya kewaspadaan, perlu adanya kehati-hatian. Saudara, kita hidup sekarang dengan kondisi yang sedang
beredarnya katakan virus corona ini. Kita tidak bisa sembarangan. Saudara dan saya, kita harus hidup benar-benar jangan teledor. Sebab ketika kita teledor, saudara jangan pikir kok Tuhan gak lindungi saya. Jangan nyalain Tuhan seperti itu. Kalau kita memang melanggar ketetapan aturan-aturan yang ada, dan kita jadi sakit, saudara, itu bukan karena Tuhan tidak melindungi, tapi karena Tuhan melihat kita ini teledor. Karena keteledoran kita. Dan ada begitu banyak, saudara, orang-orang yang justru terkena karena keteledorannya. Kita bisa lihat di televisi orang-orang yang memaksa saudara mengambil jenazah keluarganya, ya, yang meninggal mungkin karena virus corona, yang harusnya saudara menurut aturan dimakamkan, dikebumikan dengan aturan-aturan tertentu, tapi mereka coba paksa. Beberapa waktu lalu saya baca justru orang-orang yang memaksa itu juga akhirnya mereka terkena, tertular. Nah, kalau begitu siapa yang salah? Apakah kita bisa berkata, oh kok Tuhan gak lindungi mereka? Saya kira bukan itu persoalannya, tapi karena keteledoran kita. Nah, jadi saudara-saudara, saya mau katakan sungguh-sungguh, mari hiduplah jangan teledor. Biarlah keteledoran itu benar-benar tidak ada dalam hidup kita, tapi kita hidup sungguh-sungguh memperhatikan aturan-aturan dan ketetapan yang ada. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang keteledoran sebagai umat Tuhan, keteledoran itu seringkali wujudnya, bentuknya yang utama itu adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan. Pelanggaran terhadap ketetapan. Sudah ditetapkan harus beloknya ke kiri, kita beloknya ke kanan. Jadilah terjadi kecelakaan umpama. Saudara, kenapa? Karena kita teledor. Kurang hati-hati, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang ada. Umpama saudara mengendarai kendaraan, katakanlah di jalan tol begitu, ya. Itu kan ada ketentuan, batas kecepatannya, di jalur mana saudara harus berjalan, pada saat saudara mau mendahului kendaraan yang di depan harus bagaimana. Itu ada ketetapannya. Tapi seringkali kita melihat saudara banyak orang menjadi teledor. Dan karena keteledorannya akibatnya terjadi kecelakaan. Dan ketika kecelakaan itu terjadi, saudara, itu bukan hanya merugikan dirinya, tapi kan orang lain juga bisa terjadi begitu. Saya pernah cerita sama saudara mungkin ketika saya bulan apa, itu mungkin Januari apa Februari sebelum corona ini. Selesai saya ikut sidang majelis daerah di Bogor, saudara. Saya pulang. Waktu itu saudara di tol itu kan, dan saya jalan saudara ya dengan kecepatan normal. Tiba-tiba saudara dari sebelah kanan ini ada satu mobil Pasero saudara, dengan kecepatan yang tinggi dia kejar mobil saya, dia salip gitu sudah. Saudara-saudara, lalu saya tahu, saya lihat nomornya, oh itu nomor teman-teman rekan pendeta tuh sudah, orang pelayanan di Majalengka. Nah saudara, kurang lebih mungkin setelah 10 menit, ya itu di tol Cipali itu sudah. Tiba-tiba itu kan hujan tuh sudah, dalam keadaan hujan gitu ya. Dalam hujan, tiba-tiba saya pikir, ini kok mobil pada mulai pelan di depan. Ada apa? Begitu. Dari kejauhan saya lihat itu ada mobil warna putih. Dia malang saudara di tengah-tengah jalan begitu. Jadi mobil lain pada menghindar lewat ke kirinya saudara untuk menghindarinya. Saya pelan, waktu saya lihat saudara, ternyata itu adalah teman rekan pendeta itu. Jadi saya minggir, saya berhenti, saudara. Saya tanya, memang orangnya tidak apa-apa, tapi mobilnya sudah cukup hancur karena mobil itu sempat berputar walaupun tidak terbalik gitu. Saya lihat pinggir kanannya hancur, mobil itu menghantam pembatas jalan itu. Saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Saya bisa bilang begini, ya. Itu hanya karena kelalaian, keteledoran. Satu, dalam situasi hujan saat itu. Dan kecepatannya itu, saudara, menurut saya barangkali dugaan saya, itu bisa kecepatan di atas 100 km. Mungkin bisa 130-140 km. Saudara, saya tanya sama dia, bagaimana bisa seperti itu? Dia bilang, saya juga tidak tahu Pak Ferry. Tiba-tiba mobil ini seperti selip lalu berputar.
Itu ada 2 atau 3 kali putaran, saudara, menghantam ke pembatas sebelah kanan, lalu muter, menghantam lagi ke sebelah kiri. Saudara, menghantam lagi ke sebelah kanan, baru berhenti tuh mobil, sudah. Ya saya bilang masih untung dia nggak apa-apa tuh, saudara. Nah, jadi saudara, keteledoran itu berakibat fatal. Nah, jadi keteledoran umumnya melanggar aturan. Nah, kalau kita kembali kepada 2 peristiwa yang Alkitab katakan, baik Dina maupun saudara Usa, Daud dengan Usa ini, terjadinya hal itu karena keteledoran mereka. Kenapa? Ayat 34, pasal 34 Kejadian ayat 1 itu bilang, pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ini kan mereka bukan sedang di negerinya sendiri, saudara. Ada di negeri orang. Lalu dikatakan satu hari Dina ini seorang diri dia pergi mengunjungi perempuan-perempuan yang ada, saudara, di negeri itu. Saudara, orang pikir apa salahnya kalau seperti itu? Memang mungkin kalau kita lihat situasi kita nggak ada salahnya. Tapi zaman itu, saudara, itu sangat beresiko sekali. Inilah keteledoran yang dilakukan oleh Dina. Dia tinggalkan rumahnya, saudara, dia berangkat sendiri, saudara, mengunjungi perempuan-perempuan itu. Dan ditambah lagi sebetulnya, saudara, harusnya Dina ini belajar dari, saudara, peristiwa mungkin ayahnya, kakeknya, mungkin ayah dari kakeknya. Kita tahu kan, saudara, dulu Abraham, Sarah saja, saudara, orang-orang pada zaman itu kan biasa ketika melihat wanita cantik, saudara, mereka bisa saja berbuat semena-mena seenaknya. Dan itu terjadi pada Abraham, terjadi pada Ishak gitu, saudara. Nah, persoalannya kita lihat Dina ini tidak mau belajar dari peristiwa itu. Atau kemungkinan juga, saudara, orang tuanya inilah yang tidak pernah cerita, tidak pernah mengajarkan bagaimana sikap sebagai seorang gadis, bagaimana sikap sebagai seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mungkin tidak pernah diajarkan itu. Itu sebabnya saya baca, saudara, Calvin, saudara, dia memberikan komentar tentang hal ini, pelanggaran Dina. Ada kemungkinan, saudara, bahwa ini tidak memperhatikan kebenaran-kebenaran firman. Sebab di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima, ini ayat yang dipakai oleh Calvin, saudara, untuk coba menjelaskan akan hal ini. Di sana dibilang begini, saudara, Titus, ya, Titus pasal yang kedua, kalau kita baca, saudara, ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Coba saudara lihat. Ayat itu bilang begini, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, maka Paulus mengatakan bahwa sebagai perempuan-perempuan atau para ibu, bagaimana dia bisa memberikan pengajaran keteladanan hidup kepada anak-anak, khususnya anak-anak gadis, jadi bilang di sini. Nah, jadi saudara, ini kecerobohan, ini keteledoran yang dilakukan oleh Dina. Dia tinggalkan rumahnya seorang diri, saudara, dan akibatnya terjadilah kasus itu. Nah, jadi saudara-saudara, jangan pernah kita jadi ceroboh, jadi teledor. Apalagi bersikap seperti Dina. Ya, dia keluar dari komunitasnya, dia keluar dari peribadatan, dia keluar dari kumpulan orang percaya. Coba saudara bergabung atau mengunjungi orang-orang yang tidak percaya. Apalagi saudara, ayat itu sekedar berkata dia coba melihat-lihat, hanya sekedar untuk melihat-lihat situasi ini. Dan ini yang seringkali saudara terjadi, di mana saudara dia coba mengunjungi perempuan-perempuan itu untuk apa sih, saudara? Nah, Bapak Ibu, jadi hati-hati ya, keteledoran kita karena kita melanggar ketetapan yang ada. Nah, lalu kalau kita lihat dengan kasusnya Usa, itu lebih jelas, saudara. Malapetaka yang dialami oleh Daud dan Usa itu, saudara, itu bukan karena Tuhan kejam, tapi sekali lagi karena keteledoran mereka tidak memperhatikan aturan-aturan firman Allah.
Sudah jelas, saudara, saya pernah bilang bahwa tabut Allah itu tidak boleh diangkat sembarangan. Harus seorang imam, keturunan dari imam, orang-orang Lewi yang mau ngangkat juga harus menyucikan diri dulu. Jadi kan ada aturan, tidak boleh dinaikkan ke atas kereta, harus digotong begitu. Jadi saudara, ini ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi sayang kita lihat, Daud tidak memperhatikan. Daud teledor dalam hal ini. Dan sangat-sangat tragis sekali peristiwa ini, saudara. Membuat gagal, membuat hancur, membuat berantakan semua. Nah, itu sebabnya, saudara. Mari, saya berharap biarlah setiap kita ini benar-benar memperhatikan hal ini. Supaya saudara dan saya jangan menjadi orang Kristen yang teledor. Itu sebabnya ada nasihat yang Alkitab berikan, bagaimana supaya kita ini tidak menjadi teledor. Ya. Kadangkala kan saudara, orang pikir, saudara, ya saya ini kan manusia, masih wajarlah kalau saya ini teledor. Wajarlah kalau saya ini ya tidak hati-hati. Saudara, ini pemikiran yang menurut saya perlu hati-hati. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, saya khawatir kita akan terus membiarkan diri kita dalam keteledoran. Jadi saudara, itu tidak boleh terjadi. Saya percaya harusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan tidak semestinya kita berpikir begitu. Seharusnya kita benar-benar hidup, saudara, tidak dikuasai, tidak melakukan hal-hal yang teledor, tidak lalai terhadap aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu saya katakan begitu? Yang pertama begini, saudara, Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus itu ada nih di dalam kita, di dalam saya, di dalam saudara. Dan saudara, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Saudara tahu kan artinya mengingatkan? Ngasih tahu. Ketika kita mulai salah jalan, kita mulai berlakukan hal-hal yang teledor, dia akan ngomong, jangan begitu. Ingat, itu salah, itu tidak benar. Coba saudara jujur, adakah saudara merasa teguran itu? Adakah suara dalam hati nuranimu ketika engkau melakukan hal yang tidak benar? Ketika engkau melangkah di jalan yang salah? Ada nggak yang seperti itu hatimu? Saudara-saudara, ada orang bilang sama saya, iya ada sih Pak, dia bilang, tapi sekarang sudah nggak ada. Nggak kedengeran lagi. Kenapa nggak kedengeran? Karena kita keras kepala, saudara. Kita sudah dibilang, sudah diingatkan, jangan ke sana, jangan ke sana, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kita cuek saja, saudara, kita terus saya tabrak terus. Dan itu yang akhirnya membuat suara itu hilang. Kepekaan itu hilang. Hati kita jadi membatu dan keras. Kita tidak peduli lagi dengan hal itu. Saudara-saudara, hati-hati. Saya sangat percaya ketika Yesus bilang bahwa roh itu akan menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bagaimana itu bisa melakukannya? Bagaimana cara roh itu melakukannya? Saya percaya dia bicara lewat hati nurani kita, lewat situasi kehidupan yang ada. Saya nggak tahu waktu hari Minggu saya cerita atau tidak kepada saudara, atau saudara waktu hari apa. Saya bilang waktu minggu lalu, ketika saya menyiapkan pelayanan Eva ini, saudara-saudara, waktu saya mulai melakukan perekaman, persiapan, saudara, 3 kali loh saudara, itu gagal. Saya tidak mengerti. Saya pikir semua sudah terekam dengan baik. Saya pujian, saudara, penyembahan, nikmat sekali, indah sekali, kurang lebih 20-25 menit. Amin. Ketika saya persilakan Pak Cucun untuk menyampaikan firman, ya sudah saudara, selesai kan? Lalu saya kasih pengumuman apa begitu. Tapi ketika saya lihat hasilnya tidak ada. Hilang sudah. Saya pikir kenapa? Di mana salahnya? Saya coba sekali lagi. Dan saya benar-benar juga sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah. Saat itu saya menyembah Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Saudara-saudara, dan hasilnya sama seperti yang pertama. Saya bingung, saudara. Saya pikir, Tuhan, kenapa ini? Coba sekali lagi, saudara. Saya coba sekali lagi, saudara. Saya mulai lagi, saudara. Saya mulai menyanyi, menyembah Tuhan. Dan 3 kali itu sudah saya nikmati benar-benar. Bukan berarti sudah 3 kali sudah asal-asalan saja. Enggak. Saya katakan jujur dengan saudara, saya benar-benar menikmati itu. Dan yang ketiga kali itu juga gagal.
Saya benar-benar bingung, saudara. Kok kenapa seperti ini? Ada apa seperti ini? Saya boleh bertanya dalam hati kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sambil di dalam gereja saya duduk, saudara, diam, saya tenang, saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya kok seperti ini? Ada apa sebetulnya? Apa yang sebetulnya Tuhan mau? Kok bisa jadi seperti ini? Saudara tahu, kira-kira Tuhan ngomong gak sama saya? Roh Kudus bicara tidak kepada saya? Saudara, di hati saya ini ada suara yang berkata begini. Saudara, jujur saya mau katakan sama saudara, hari itu bangun pagi, saudara, saya karena ada begitu banyak hal yang harus saya kerjakan, saya cuma baca Alkitab sedikit, hanya berdoa sedikit, titik. Saudara, dan hati saya itu suara berkata begini, apakah kamu menikmati 3 kali dalam 3 kali kegagalan ini persekutuan yang indah? Saya mulai sadar, saudara, iya, ternyata dalam 3 kali kegagalan itu, saudara, artinya saya menikmati. Kalau 1 kali gagal itu sebutlah 20 menit, berarti 3 kali 60 menit. 1 jam, saudara, saya menikmati menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan ternyata, saudara, di situ saya paham, di situ saya mengerti, oh ini loh maksud Tuhan. Tuhan mau supaya saya punya waktu dekat dengan Dia, punya waktu bersekutu dengan Dia. Jadi saudara lihat, Roh Kudus itu akan menuntun kita lewat segala situasi hidup kita. Dia akan menyatakan kepada kita, membawa hidup kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Nah jadi saudara, kita perlu fokus, kita perlu utamakan bagaimana supaya kita mengejar, mengutamakan kebenaran itu. Jangan dibaliklah saudara. Kadangkala seperti saya itu kan, saya lebih memfokuskan, aduh pekerjaan begitu banyak, saya harus kerjakan ini, harus kerjakan itu, waktunya mepet nih, sebentar lagi jam sekian harus begini dan begitu. Akhirnya saya korbankan saudara persekutuan dengan Tuhan, dan itu yang terjadi akhirnya. Tapi saudara lihat, Tuhan mau supaya kita fokuskan hidup kita. Biarlah kebenaran ini menjadi target yang kita kejar, yang kita utamakan. Dan ketika itu ada dalam hati kita, Roh Allah ini akan menuntun saudara untuk mencapai kebenaran itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, saya katakan dia tidak akan hidup dalam keteledoran. Yang kedua, saudara, kita bilang begini kan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, sadarlah dan berjaga-jaga. Jadi saudara dan saya, kita harus dalam posisi sadar, dalam posisi berjaga-jaga. Kenapa? Ada banyak hal di sekeliling kita yang bisa membuat kita menjadi lalai, membuat kita menjadi teledor. Ada banyak musuh di sekeliling kita. Ketika kita teledor, ketika kita lalai, tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, kita akan menjadi sasaran empuk, menjadi sasaran saudara dari musuh yang akan menghancurkan kita. Jadi tidak ada pilihan. Bagi saudara dan saya, hati-hati. Kalau kita hidup teledor, kita akan menerima akibat yang mengerikan, yang fatal. Itu sebabnya biarlah hari ini kita memutuskan, saya tidak akan teledor. Saya akan utamakan kebenaran. Fokus hidup saya adalah fokus dalam kebenaran. Saya cari kebenaran itu. Dan saya tahu ketika kebenaran itu kita dapati, karena Roh Kudus akan memimpin kita, saudara, kita akan terlepas dari keteledoran itu. Dan mari sadar dan berjaga-jaga. Ada begitu banyak jebakan, ada begitu banyak hal yang ingin menyeret kita. Nah, kalau kita lalai, kita bisa terseret dan kita bisa fatal akibatnya. Saya berharap ini boleh menjadi berkat, mengubah kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Dan biarlah firman ini mengubah hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang tidak teledor lagi. Sehingga apa yang kami alami, kami mengalami keberhasilan, keberkatan dari Tuhan. Karena hidup kami senantiasa mengutamakan kebenaran. Kami senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Baik secara tepat di dalam waktu ini atau mungkin besok atau setelahnya. Biarlah kiranya berkat-Mu juga tetap melimpah atas mereka. Bapa, kalau ada umat-Mu yang sakit saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau sembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk saudari Tata, untuk saudara Daniel Tuhan Setianto yang juga dalam keadaan kurang sehat. Kami minta kuasa-Mu dalam nama Yesus sembuhkan.
Bahkan mungkin ada orang-orang Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit dan kami tidak tahu. Biarlah jamahan kuasa-Mu terjadi atas mereka. Mereka yang susah, penghiburan, kekuatan yang sejati Tuhan berikan. Mereka yang sedang berbeban berat, ada tangan Tuhan yang menopang, memberi kekuatan. Bahkan tangan Tuhan yang akan membuka jalan, memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, berkat Tuhan limpah. Mereka diberkati, suami istri, anak-anak, orang tua, diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka dalam studi, dalam pekerjaan, diberkati. Rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kalau ada pergumulan-pergumulan keluarga, mungkin istri-istri yang menghadapi suami yang tidak bertobat, suami-suami yang selama ini mungkin belum bertobat, jamah mereka Tuhan, ubahkan hidup mereka, sadarkan mereka, biarlah kasih-Mu menegur mereka, mengingatkan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Nyatakanlah rencana dan kehendak-Mu atas gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat kota Kuningan. Kami berdoa buat kota-kota di mana anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini. Tuhan lawat mereka. Berkati kota-kota itu. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan limpah. Secara khusus kami berdoa buat bangsa kami dalam menghadapi peperangan dengan virus corona ini. Tolong Tuhan, kami minta kekuatan, keperlindungan, hikmat dari Tuhan, agar kiranya kami boleh menang. Bangsa ini boleh menang mengatasi semua persoalan ini. Tolong persoalan ekonomi yang berdampak ini Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu ada atas bangsa ini. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan juga Engkau memberi hikmat, kesehatian untuk tetap melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau ada bersama kami, memberkati dan melindungi kami semua. Baik hamba-Mu yang ada di gereja, umat-Mu di rumah, atau hamba-hamba-Mu yang lain, anak-anak-Mu dimanapun juga. Biarlah perlindungan, kasih setia Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menuntun mereka, membawa mereka dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Ya, jangan lupa besok ada ibadah anak-anak remaja hari Sabtu jam 6 sore. Nah, Saudara, anak-anak remaja mari hadir. Orang tua yang punya anak-anak remaja dorong mereka supaya mereka hadir. Hari Minggu ada ibadah jam 8 pagi sampai jam 9, lalu dilanjutkan dengan sekolah minggu secara online. Kalau ibadahnya jam 8 secara ibadah umum, Saudara itu dia lakukan secara onsite ada di gereja. Saudara hadir. Lalu sore harinya jam 17, jam 5 sore. Ada ibadah umum yang kedua dilakukan juga di gereja. Ya. Jadi saudara yang tidak bisa hadir pagi hari, mari usahakan untuk kita datang. Jangan teledor, saudara ya. Kita datang dalam ibadah sore. Dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan terus maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, baik saudara, saya kira itu saja. Nanti minggu depan, saudara, hari Rabu dan hari Jumat kita akan ketemu kembali dalam acara Eva seperti sekarang ini. Ya, saya berharap biarlah saudara setia mengikuti dan ini boleh memberkati hidup saudara. Kalau saudara diberkati dan saudara ingin memberikan berkat saudara, memberikan persembahan, berikanlah dengan sukacita. Ya, ada nomor rekening gereja yang tertera di handphone saudara. Saudara bisa transfer ke sana atau saudara bisa berikan juga langsung kepada bendahara gereja. Saudara yang tahu, khususnya jemaat yang tahu bendahara gereja, bisa berikan kepada Ibu Maya, Ibu Mama Excel, atau juga kepada Saudari Cynthia. Ya, baik saudara, sekali lagi Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.